Perkenalkan, nama saya Yunike, NIM 201180414, kelas A11. Pada video ini, saya akan membahas tentang materi semantik. Apa itu semantik? Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, sema yang artinya tanda atau lambang. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michael Brel pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu atau makna tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, fonologi, gramatika, dan semantik. Yang berikutnya hakikat makna. Menurut teori yang dikembangkan dari pandangan Ferdinand, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada tanda linguistik. Dalam bidang semantik, istilah yang biasa digunakan untuk tanda linguistik dalam leksem yang lazim didefinisikan sebagai kata atau frase yang merupakan satuan yang bermakna. Jenis makna. Yang pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Leksikal adalah bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nominal leksikon. Satuan dari leksikal adalah leksem, yaitu satuan bentuk yang bermakna leksikal. Dapat diartikan sebagai makna yang bersifat leksikon, bersifat leksem, atau bersifat kata. Contohnya, setiap bangun tidur, ibu menyuruhku meminum segelas air putih hangat. Pada kata minum, mengandung makna leksikal. Yang kedua, gramatikal. Gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatikal seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Contohnya, proses afiksasi awal terdapat kata angkat dalam kalimat batu seberat itu terangkat juga oleh adik melahirkan makna gramatikal. Kedua, makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif pada dasarnya sama dengan makna referensial, sebab makna denotatif lazim diberi penjelasan sebagai maknanya yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, dan atau pengalaman. Contohnya, kata perempuan dan wanita, kedua kata ini mempunyai 2 makna yang sama, yaitu manusia dewasa dan bukan laki-laki. Yang ketiga, makna referensi dan non-referensial. Perbedaan antara makna referensi dan non-referensial yaitu berdasarkan ada tidaknya referen dari kata-kata itu. Contohnya, kata meja termasuk kata yang bermakna referensial karena mempunyai referen, yaitu sejenis perabotan rumah tangga. Berikutnya, makna kata dan makna istilah. Setiap kata atau leksem memiliki makna, namun dalam penggunaannya, makna kata baru jelas jika kata itu sudah berada dalam konteks, kalimat atau konteks situasinya. Berbeda dengan kata istilah, mempunyai makna yang jelas, pasti, tidak meragukan, meskipun tanpa konteks. Contohnya, tangannya luka kena pecahan kaca dan lengannya luka kena pecahan kaca. Kata tangan dan lengan pada kalimat di atas bersinonim atau bermakna sama. Yang berikutnya, makna idiomatikal dan peribahasa. Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramaikan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun gramatikal, dan mempunyai makna yang sama dengan peribahasa. Contohnya, membanting tulang maknanya bekerja keras dan meja hijau bermakna pengadilan. Yang berikutnya, makna kiasan. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan istilah atau arti kiasan digunakan sebagai oposisi dari arti sebenarnya. Contohnya, putri malam dalam arti bulan dan raja siang dalam arti matahari. Yang berikutnya, relasi makna. Yang pertama, sinonim. Sinonim sebagai ungkapan yang maknanya kurang lebih sama dengan ungkapan lain. Yang kedua, antonim. Antonim sebagai ungkapan yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Contohnya, bagus yang berkebalikan dengan buruk. Yang ketiga, homonimi, homofoni, dan homografi. Homonimi adalah relasi makna antar kata yang ditulis sama atau dilafalkan sama tetapi mempunyai makna yang berbeda. Yang kedua, homograf adalah kata-kata yang ditulis sama tapi maknanya berbeda. Dan homofon adalah kata yang dilafalkan sama tetapi berbeda makna. Yang keempat, hiponimi dan hipermini. Hiponimi adalah relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna generis seperti makna anggrek dalam makna bunga dan makna kucing dalam makna binatang. Yang kelima, polisemi. Lazim diartikan sebagai satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Yang keenam, ambiguitas. Sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda.
Yang ketujuh, redundansi. Istilah redundansi sering diartikan sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Yang kedelapan, meronimi adalah relasi makna yang memiliki kemiripan dengan hipomini, karena relasi maknanya bersifat hierarkis. Contohnya adalah atap bermeronimi dengan rumah. Yang kesembilan, makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang jika mendengar kata tertentu. Bagi kebanyakan orang Indonesia, villa mengandung makna asosiatif gunung, alam, pedesaan, sungai, bergantung pada pengalaman seseorang. Yang ke-10, makna afektif berkaitan dengan perasaan seseorang jika mendengar atau membaca kata tertentu. Perasaan yang muncul dapat bersifat positif maupun negatif. Kata jujur dan bijaksana bersikap positif, sedangkan kata korupsi dan kolusi bersifat negatif. Dan yang ke-11, makna etimologis. Berbeda dengan makna leksikal karena berkaitan dengan asal-usul kata dan perubahan makna kata. Dilihat dari aspek sejarah kata. Melalui perubahan makna kata dapat ditelusuri perubahan nilai, norma, keadaan sosial politik, dan keadaan ekonomi suatu masyarakat. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi semantik. Sekian dan terima kasih.